unit kompetensi berikutnya ini adalah berkaitan dengan UK ke 6, 7, dan 8. Nah, kalau kita ikuti proses-proses yang telah disampaikan tadi itu, kita melihat bahwa dari 8 UK yang ada itu, sebenarnya rumputnya ada 4 ya. Pertama soal pendataan, kemudian yang kedua berkaitan dengan pembangunan desa, lalu yang ketiga berkaitan dengan BUMDes, dan yang keempat berkaitan dengan laporan hasil pendampingan. Nah, dari 4 rumpun ini yang paling besar itu adalah nah, masih bagian dari pembangunan desa ini adalah UK yang berkaitan dengan pertanggungjawaban. Ya. Itu adalah UK terakhir pada bagian rumpun pembangunan desa. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber Pak Iksan, Pak Joko berkaitan dengan format dan bentuk bukti portofolio tadi, itu memberikan referensi kepada kawan-kawan tentang bagaimana menyajikan bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang relevan. Dan saya tidak mengulang dalam kaitan ini, tetapi mendukung dan menegaskan bahwa mudah-mudahan teman-teman ingat bagaimana menyajikan bentuk-bentuk bukti portofolio yang kuat dan relevan tadi, mulai dari foto, kemudian laporan, lalu terkait juga dengan format video. Hal lain juga adalah bahwa format bukti itu diberikan referensi itu ada di elemen dan di KUK atau kriteria unjuk kerja. Jadi kalau teman-teman ada kesulitan bagaimana mengidentifikasi bukti portofolio yang kira-kira punya relevansi paling kuat, maka baik di elemen maupun di KUK, kalau teman-teman baca, itu memberikan referensi yang jelas, kira-kira berkaitan dengan apa. Misalnya terkait dengan buka pertanggungjawaban ini ya, pertanggungjawaban pembangunan desa. Maka kalau kita cermati di sana, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban ini adalah hal yang berkaitan dengan bagaimana aktivitas atau kegiatan pembangunan itu dapat dipertanggungjawabkan. Tentu kita tidak bisa membayang-bayangkan. Kita harus pada pembekalan kali ini teman-teman harus mulai dengan apa kata kunci di dalam unit kompetensi dan apa kata kunci di dalam elemen dan kata kunci di dalam KUK. Maka saya izin akan share screen-nya kepada teman-teman. Pak Kuat, bisa di off-kan mic-nya. Ya. Ini. Jadi ukap itu kata karo limo. Aku ning Semarang kompeten. Pada UK yang ke-6 berkaitan dengan fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan desa. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mulai dari pencermatan terhadap elemennya. Elemen yang pertama adalah berkaitan dengan identifikasi kelengkapan pertanggungjawaban. Identifikasi kelengkapan pertanggungjawaban. Jadi kalau elemennya bunyinya begini, maka bukti langsung di dalam portofolio itu berkaitan dengan ada nggak format identifikasi kelengkapan itu yang telah dibuat, ya.
ada nggak itu format identifikasi. Kemudian yang kedua, pada elemen fasilitasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. Fasilitasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. Kalau teman-teman ada kesulitan untuk memahami ini, maka bisa cek di KUK. Pada KUK itu adalah pertanggungjawaban pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Maka asesor akan bertanya, adakah rencana yang telah disusun berkaitan dengan kegiatan pertanggungjawaban pembangunan? Rencananya mana? Jadi setelah pertanyaan bukti identifikasi kebutuhan pertanggungjawaban, yang kedua adalah rencana kegiatan pertanggungjawaban. Kemudian fasilitasi kelengkapan itu juga membutuhkan dukungan berupa dokumen kelengkapan pertanggungjawaban pembangunan. Apa kira-kira dokumen-dokumen dalam rangka untuk pertanggungjawaban yang disajikan sebagai bukti portofolio? Nah, ini kita minta kepada ASESI. Lalu yang ketiga adalah kegiatan pelaksanaan pertanggungjawaban pembangunan didokumentasikan sesuai peraturan. Nah, ini memang kemudian kita harus menyajikan dokumen-dokumen pertanggungjawaban itu kita susun, kita tata sesuai dengan peraturan yang ada. Misalnya berkaitan dengan musyawarah pertanggungjawabannya, misalnya berkaitan dengan LPPD, misalnya berkaitan dengan MDST kalau ada, ya. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan forum pertanggungjawaban pembangunan difasilitasi sesuai dengan peraturan. Nah, bukti fasilitasi itu bisa berupa laporan, ya, ditambah dengan foto, atau minimal itu di DRP itu ada kegiatan fasilitasi pertanggungjawaban oleh kita sebagai ASESI. Nah, ini biasanya asesor akan mengecek di dalam DRP itu kira-kira ada apa tidak. Kalau misalnya ada, bunyinya bagaimana. Dengan jenis-jenis bukti itu nggak usah saya ulang karena memang seperti itu mulai dari DRP, undangan, surat tugas kalau ada dokumen laporan pertanggungjawaban dan sebagainya. Kita akan pertajam pada sisi elemen dan KUK. Nah, dalam konteks Bintek ini untuk posisi Banten, Jabar, Jateng dan Jatim pada gelombang kedua plus ya, sampai gelombang ketiga itu kalau perhatian terhadap posisi elemen dan KUK itu lebih baik dari angkatan sebelumnya, saya kira kualitas proses uji kom kita akan juga meningkat karena kepatuhan dan ketaatan terhadap elemen dan KUK-nya lebih baik. Kemudian yang ketiga elemennya adalah publikasi. Nah, biasanya yang disajikan hanya berupa infografis yang difoto, ya kan. Padahal ini deskripsi di dalam KUK itu adalah bahan publikasi disiapkan. Yang kedua, kegiatan publikasi, ya, pertanggungjawaban pembangunan dipublikasi melalui media informasi yang tersedia di desa. Kita sebagai ASESI, apakah menyajikan media informasi itu hanya dalam satu format, 2 format, 3 format, 4 format, ya? Itu menunjukkan keragaman dan inovasi atas praktek yang ada di desa dampingan kita. Kalau hanya berupa satu format, itu mengindikasikan memang kurang kreatif. Kemudian yang ketiga, kegiatan fasilitasi publikasi pembangunan desa didokumentasikan sesuai dengan peraturan. Maksudnya adalah bahwa kegiatan fasilitasi publikasi itu kita sebagai ASESI itu punya cara bagaimana mendokumentasikan baik kegiatannya, kemudian waktu pelaksanaannya,
lalu formatnya, mungkin juga dokumen gambar, itu kita punya. Kalau tertib sekali, maka ketiga KUK ini bisa dipenuhi dengan bukti portofolio yang ada. Jadi kemudian pertanyaannya dibalik, tidak pada dokumen-dokumen apa yang disajikan sebagai bukti portofolio, tetapi asesor kemudian menyiapkan bahan pertanyaan berbasis KUK. Menyiapkan bahan pertanyaan berbasis KUK ini yang kemudian menunjukkan atau mengindikasikan ketaatan kepatuhan asesor maupun asesi terhadap format SKKNI, mulai dari UK, elemen maupun KUK. Itu yang berkaitan dengan unit kompetensi ke-6. Sekarang kita masuk pada UK ke-7, yaitu pembentukan BUMDes. Pada fasilitasi pembentukan BUMDes di UK ke-7 ini ada dua elemen. Yang pertama berkaitan dengan perencanaan, fasilitasi perencanaan. Yang kedua, fasilitasi tahapan pembentukan. Nah, kalau masih agak bingung bagaimana memahami fasilitasi perencanaan itu, kita lihat di rumusan KUK-nya. Jadi sebelum teman-teman bertanya pada temannya, baca dulu bagaimana KUK menguraikan tentang elemen fasilitasi perencanaan pembentukan. Yang dimaksudkan adalah kebutuhan pembentukan diidentifikasi. Kemudian ada data potensi usaha diidentifikasi. Kemudian rencana pembentukan. Maka ini kalau asesornya patuh terhadap rumusan KUK ini, karena kurang-kurangnya 3 ini bisa kita penuhi, maka pertanyaannya adalah mana bukti identifikasi kebutuhan. Yang kedua, mana bukti dokumen data potensi usaha. Lalu yang ketiga adalah mana bukti dokumen rencana pembentukan. Jadi dengan begitu, penyediaan dokumen portofolio itu tidak mungkin seragam, tidak mungkin uniform seperti yang tadi di Tengare dikhawatirkan mungkin juga sudah ditemukan oleh kita, sudah dinyatakan juga oleh Pak Joko tadi. Karena kalau basisnya KUK itu spesifik di setiap elemennya. Jadi kalau pertanyaannya itu, maka ya kita sebagai asesi harus bisa menyajikan, oh ini Pak, dokumen hasil identifikasi kebutuhan perencanaan pembentukan BUMDes. Oh ini Pak, dokumen data potensi usaha yang telah kami identifikasi. Oh ini Pak, dokumen rencana pembentukan BUMDes pada kelompok kecil yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Pada elemen yang kedua, UK pembentukan BUMDes adalah bicara soal fasilitasi tahapan pembentukan BUMDes. KUK-nya adalah pembentukan tim pendirian BUMDes yang difasilitasi sesuai peraturan. Asesor akan bertanya, ada nggak bukti SK tim pendirian BUMDes? Kemudian yang kedua, Perdes tentang BUMDes ditetapkan sesuai peraturan. Pertanyaannya adalah, mana Perdes tentang pembentukan BUMDes? Karena KUK-nya seperti ini. Maka kita pun sebagai asesor, bukan hanya asesi ya, diminta untuk teliti di dalam membaca baik unit kompetensi maupun elemen maupun kriteria unjuk kerja.
Karena kesimpulan general yang kita lakukan terhadap keseluruhannya itu belum tentu terbukti presisi untuk setiap KUK yang ada pada elemen atau UK yang berbeda. Contohnya, pada KUK yang kedua, bicara soal perdes tentang pembentukan BUMDes tadi, dokumen yang dihasilkan ini kan tidak langsung atau tidak hanya dibuat atau difasilitasi oleh pendamping, tetapi ini sebagai KUK itu kalau bukti portofolionya berbasis KUK akan diminta mana perdes tentang BUMDes. Demikian juga untuk KUK yang ketiga, yaitu ADART. Ya. Karena KUK-nya muncul, itu asesor yang jeli, dia akan menanyakan mana ADART. Lalu yang keempat adalah kelayakan usaha BUMDes. Ini juga ditanya, mana dokumen kelayakan usaha BUMDes. Nah, dari 1, 2, 3, 4 ini, baru kemudian asesor akan mencari kepastian sejauh mana keterlibatan PLD atau ASESI di dalam menghasilkan dokumen-dokumen ini. Ya. Bisa lewat DRP, kalau DRP kurang deskriptif, kurang bisa menjelaskan, punya nggak ASESI itu laporan yang lain, punya nggak bukti yang lain, mungkin berupa foto, mungkin dia punya YouTube channel, mungkin dia juga punya medsos, ya kan? Itu kita gali dari para ASESI. Nah, dengan demikian maka basis bukti portofolio itu merujuk dengan dasar yang kuat, yaitu kriteria unjuk kerja. Yang diminta itu, kalau misalnya ASESI punya bukti-bukti lainnya di luar kelingkupan 4 KUK ini, itu sifatnya tambahan. Sifatnya ya bukti pendukung kalau istilahnya Kang Didit. Tapi yang pokok itu adalah kalau kita patuh pada KUK ya 4 ini. Berkaitan dengan pendirian tim, yang kedua berkaitan dengan perdes, yang ketiga ADART, yang keempat adalah soal kelayakan usaha. Begitu. Kemudian kalau ternyata pembuktian dari DRP, dari laporan, foto masih dianggap belum kuat, unsur VATM-nya juga masih belum meyakinkan asesor, maka sesuai dengan aturan, judgement itu menjadi hak asesor. Dia boleh meminta bukti tambahan. Bukti tambahan yang diminta adalah berupa wawancara, memberikan pertanyaan. Ini juga sekaligus bisa dilakukan atas bukti yang disajikan sejauh mana keterlibatan dari ASESI, dalam hal ini PLD, di dalam perdes, di dalam ADART, di dalam kelayakan usaha, di dalam terbitnya SK pembentukan tim. Nah, itu kita tanyakan. Nah, dimungkinkan, karena ini juga bagian dari bukti, atas bukti tambahan itu jawaban ASESI bisa dibuat secara tertulis. Taruhlah itu sudah dilakukan, namun juga dipandang bahwa itu belum cukup, maka bisa lanjut ke konfirmasi pihak ketiga. Ya, konfirmasi pihak ketiga ini adalah kepada orang atau pihak yang relevan. Misalnya di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga ini kita tanya tim penyusunnya siapa aja, ketuanya siapa, bisa nggak ketua tim itu, ya kan, kita minta konfirmasinya. Maka ini juga nggak bisa dikunci bahwa
Oh, langsung kades. Jadi kalau kadesnya terlibat di dalam penyusunan ADART, kalau dia nggak terlibat, tidak relevan sebenarnya. Karena dia tidak cukup tahu tentang proses pembuatan atau penyusunan ADART. Tetapi kalau misalnya ketua tim atau ketua kelompok penyusun yang diminta, itu baru relevan. Nah, di sini diminta kejelian kita juga sebagai asesor di dalam menentukan siapa pihak yang akan kita hubungi sebagai konfirmasi kepada pihak. Lanjut ke 8 berkaitan dengan UK menyusun laporan hasil kerja pendampingan. Nah, lagi-lagi kita harus patuh kepada apa isi elemen dan KUK-nya. Pada isi elemennya, yang pertama adalah menyiapkan bahan. Yang kedua, membuat laporan. Sedangkan pada KUK, menyiapkan bahan, isinya adalah bahan untuk laporan hasil kerja dikumpulkan. Bahan untuk laporan hasil kerja. Bagaimana kita bisa mengecek? Ada nggak list atau daftar bahan yang digunakan untuk laporan hasil kerja? Karena ini KUK-nya bunyinya begitu. Yang kedua, bahan laporan dikompilasi sesuai dengan format laporan manual atau digital. Ini pun juga harus dimintakan buktinya kalau basisnya KUK. Jadi bahan laporan dikompilasi itu ada bukti atau dokumen kompilasi bahan laporannya ada kan? Kita minta kalau patuh karena KUK-nya bunyinya begini. Kalau kebanyakan asesi hasil evaluasi nanti tidak bisa mengumpulkan bukti 2 KUK ini, ya berarti yang bermasalah KUK-nya. Sehingga perlu dimintakan untuk revisi atau koreksi. Tentu akan ada evaluasi berapa persen dari asesi yang nggak bisa menyajikan atas 2 KUK ini. Kemudian yang elemen kedua terkait dengan membuat laporan. Itu KUK-nya adalah bahan laporan manual atau digital diinput sesuai format. Jadi kalau misalnya aplikasi pada saat menginput itu kemudian dibuat bukti. Bagaimana caranya? Bisa melakukan foto serial, bisa berupa screenshot, ya, bisa berupa laporan tertulis atau naratif, menceritakan langkah demi langkah penginputan. Itu yang disediakan oleh yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, laporan hasil kerja pendampingan dianalisis sesuai peraturan. Nah, ini tantangan tersendiri. Apakah kita pernah membuat analisis hasil kerja pendampingan? Padahal di KUK-nya ada. Atas bukti yang tersedia, tetapi belum sampai ke alamat ini, maka sebenarnya asesor berkewajiban untuk melakukan bukti tambahan. Misalnya dengan wawancara, atau membuat kasus untuk dianalisis atas yang pernah dialami oleh BLD. Itu bisa saja dilakukan. Kemudian yang ketiga, laporan hasil kerja pendampingan disusun sesuai peraturan. Misalnya DRP, misalnya laporan individu LWK, misalnya ada laporan kolektif, misalnya ada laporan khusus ya, yang diminta. Nah, kalau kita diminta laporan khusus itu, teman-teman jangan menganggapnya sebagai beban, tapi sebagai pengalaman, juga sekaligus sebagai portofolio. Baik itu atasan kita, atau dari mitra struktural, dari Pak Camat, atau mungkin dari kabupaten, atau mungkin dari perguruan tinggi, ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, laporan kerja pendampingan disampaikan sesuai peraturan. Ya. Terkait dengan laporan kerja hasil pendampingan ini, menurut saya, ada kalimat kunci yang sangat menarik, yaitu adalah bagaimana kita bisa menganalisis laporan hasil kerja kita sendiri. Ya, baik itu yang berkaitan dengan substansi kontennya, baik itu yang berkaitan dengan strategi pendampingannya, baik itu yang berkaitan dengan kelengkapan atau kecukupan atas
fasilitasi atau pendampingan yang kita lakukan untuk dilakukan tindakan korektif atau perbaikan. Jadi seperti itu. Jadi pada bagian ini saya ingin mengisi ruang yang mungkin belum banyak dibahas oleh narasumber yang lain, juga oleh Kang Titin, yaitu untuk mengingat kembali tentang konstruksi yang dibangun mulai dari unit kompetensi, kemudian elemen dan kriteria untuk kerja untuk bisa menyajikan bukti portofolio yang PADF. Kurang lebih itu jadi bagian dari narasumber yang ditugaskan untuk mengisi ini bersama teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti oleh rekan-rekan peserta PLD sekalian dan memberikan manfaat yang dapat digunakan pada saat uji kompetensi nanti maupun masa-masa yang akan datang. Saya kira itu Kang Didi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.